selamat sore Tribuners. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali mendampingi Anda dalam acara podcast Tribun Jogja. Pada sore hari ini Tribuners kita akan membahas tema yang menarik, yakni merenungkan hakikat kehidupan dari karya lukisan. Tentunya untuk membahas tema kita pada sore hari ini sudah hadir bersama kita Romo Yohanes Dwi Harsanto atau Romo Santo, Vikep Urusan Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Selamat sore Romo Santo. Selamat sore, salam jumpa. Apa kabar Romo? Baik. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang tema kita pada sore hari ini, Tribuners, tentang merenungkan hakikat kehidupan dari karya lukisan, kita akan bertanya lebih jauh dan mengenal Romo Santo terlebih dahulu. Romo saat ini bertugas di mana dan sebagai apa ya Romo ya? Saya kedudukan di Muntilan ya, dan tugas saya wakil uskup urusan kategorial. Jadi ada kategori kalau di internal gereja Katolik itu ada doa berdoa, itu kategori doa berdoa, kelompok doa kan banyak. Lalu ada kategori KLMTD ya, kecil lemah miskin tersingkir difabel. Kemudian ada kategori profesional, termasuk di dalamnya para seniman. Nah, karena itu saya hadir di sini karena mau mengapresiasi Pak Herjoko yang membuat pameran lukisan sekaligus Tribun Jogja yang mengadakan pameran ini gitu, Pak. Oke. Nah, Romo mungkin kalau boleh tahu nih Romo ya, Vikep kategorial ini fungsinya di Keuskupan Agung Semarang ini seperti apa ya Romo ya? Ya, fungsinya itu mencoba menerjemahkan keinginan uskup untuk menyapa saudara-saudari kita yang tadi difabel, kecil, lemah, miskin, tersingkir, juga kelompok doa, tapi sekaligus kategori profesi ya, supaya mereka makin bisa berkiprah dengan baik di tengah masyarakat ya, menyumbangkan rahmat Tuhan yang mereka terima dengan syukur di dalam masyarakat ya. Jadi bagaimana supaya mengoptimalkan sumbangan yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat itu. Betulnya itu. Nah, bicara seniman dan juga konteks budaya ini, apakah ini juga termasuk dalam kelompok-kelompok kategorialnya Romo ini? Ya. Ada kelompok seniman yang saya sering berteman dengan mereka, membersamai ya istilahnya, membersamai mereka. Maka saya mengapresiasi ya, karya-karya seni Pak Herjoko, tapi juga teman-teman seniman yang lain. Itu salah satu cara saya melaksanakan tugas ya. Sebetulnya enak kan menikmati karya seni itu, tapi sudah merupakan apresiasi ya. Nah itu saja ya. Saya kira justru ini semoga menjadi inspirasi juga bagi warga masyarakat yang lain. Kalau kita mengapresiasi sesuatu ya nikmati. Ya. Caranya menikmati itu sudah mengapresiasi ya. Caranya Romo untuk menikmati sesuatu tuh mengapresiasi tadi ya Romo ya? Ya. Oke. Nah beberapa waktu yang lalu kan Romo menyempatkan mampir ke pameran lukisan Ratu Adil yang diselenggarakan oleh Tribun Jogja dan seniman lukis Pak Herjoko. Nah konsennya Romo ini, seorang Romo main ke pameran lukis ini apa ini Romo? Iya. Ya karena senang. Jadi kalau saya sendiri dari masa lalu sampai masa kini dan ke depan saya kira saya senang seni ya. Seni rupa, seni suara, ya, seni musik, seni sastra itu saya senang. Dan memang kalau di dalam kami sendiri ajaran Katolik sendiri kan seni itu menjadi ungkapan ya, cara kita mengungkapkan martabat kita sebagai manusia ya, sekaligus manusia beriman ya. Jadi pakai media seni itu mengungkapkannya. Dengan itu lalu kita bisa menghayati kehadiran yang ilahi di dalam hidup sehari-hari ya. Nah, para seniman ini kan sebetulnya luar biasa mereka. Mereka bukan agamawan ya, yang khotbah ya. Tapi mereka memberi suasana bagi kehidupan dan masyarakat dengan cara mengekspresikan seninya itu. Itu sangat sebetulnya sudah bagikan khotbah ini, yang renungan-renungan yang ditampilkan seperti Pak Herjoko ini, itu kan sudah khotbah ya, tanpa harus berkata-kata. Orang merenungkan ini sudah merasakan khotbah beliau ya, yang memberi suasana tertentu ya. Dalam hal ini Ratu Adil ya kan, yang bertajuk Ratu Adil gitu kan. Tadi Romo menyampaikan menyukai seni gitu ya. Apa yang membuat Romo menyukai seni ini Romo? Ya itu kan sebetulnya hakikat manusia ya. Saya sendiri
senang sih. Saya kira juga teman-teman yang lain, para pemirsa juga, setiap orang itu sejak kecil sudah senang yang indah, yang menyenangkan itu, yang indah, yang baik, yang benar itu pasti secara spontan orang sudah suka. Ya. Jadi alamiah sekali. Orang lebih suka melihat yang indah kan daripada yang buruk kan, gitu. Sekaligus juga untuk mengekspresikan tadi ya Romo ya. Iya. Oke. Nah, kesan apa ya dari pameran yang diselenggarakan Tribun Jogja dan Heru Joko ini menurut Romo dari pameran Ratu Adil ini, Romo? Saya apresiasi ya dengan Tribun Jogja ya. Ini pertama kali Tribun Jogja mengadakan pameran di kantor ini, kantor ya. Di kantor disulap menjadi galeri. Iya. Dan Pak Heru Joko yang pertama kali menikmati ini ya. Ini kehormatan bagi kami juga untuk bisa menyaksikan karya-karya beliau ya. Topik Ratu Adil ini kan hasil kurasi dari Mbak Karen ya. Tetapi kalau kita lihat memang karya-karya beliau, Pak Heru Joko, itu mencerminkan benar jeritan hati beliau yang mendambakan keadilan, ya, mendambakan atau mewakili jeritan rakyat ya akan keadilan ya. Dan sebetulnya keadilan sendiri merupakan damba setiap orang ya. Itu minimal kebaikan itu harus adil. Ya, kalau orang mau baik ya minimal adil. Adil gitu ya Romo. Nah, kalau menurut Romo sendiri karya lukisan Pak Heru Joko ini seperti apa ini Romo? Ya unik ya karena wayang tapi diejawantahkan di dalam kehidupan zaman sekarang ya. Wayang yang luas ya, tidak wayang yang di pakeliran itu, tapi dilukis dalam konteks masa kini ya. Nah, saya sendiri mata saya nggak henti-hentinya memandang ya kan. Saya tidak memandang Anda. Mandang lukisannya lebih indah daripada saya ya Romo ya. Oke. Nah, Romo berarti kan sudah jalan-jalan ke dalam melihat seluruh pameran Ratu Adil ya. Kalau menurut Romo, di pendapat Romo ini tentang pameran Ratu Adil ini bagaimana ya Romo? Ya. Kita lihat ya, misalnya di sini saja nih, yang dekat ini kan, kamera bisa melihat ya. Bagaimana seorang togok ya bisa di atas, nah, sementara para ksatria dan orang-orang bangsawan ini itu di bawah. Ya artinya ini kan mau berbicara, kalau orang tahu wayang itu dia akan tahu togok itu kan abdi ya. Abdinya Kurawa. Nah, tetapi lihat dia bisa mengatur gitu. Mengatur orang-orang. Sebetulnya mau mengatakan menurut tafsir ya, indahnya sendiri seni. Kan tafsir ya. Betul. Tafsir pribadi atas seni ini ya. Karena kalau sudah dilukis tuh menjadi milik publik ya, mau ditafsirkan apapun terserah ya. Mungkin Pak Heru Joko punya tafsir sendiri ketika menciptakan ini, tetapi publik siapapun yang nonton ya punya tafsirnya sendiri gitu ya, sesuai pengalamannya. Nah, ini kan indahnya di situ. Jadi setiap orang sebetulnya punya watak keadilan, dan Ratu Adil itu bukan siapa-siapa, ya diri sendiri, harus dimulai dari diri sendiri kan. Itu seorang togok pun bisa ya, apalagi kita yang lebih daripada togok gitu. Tafsirnya begitu. Tafsirnya Romo dari lukisan ini ya Romo ya. Nah, kalau setiap lukisan ini kan pasti memiliki pesan dan juga kesan, baik dari pelukisnya maupun yang melihat lukisannya. Menurut Romo nih, bagaimana kita sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial menjadikan sebuah lukisan ini sebagai sebuah sarana perenungan, Romo? Ya, dengan adanya pameran begini kan sebetulnya kita sudah membentuk komunitas ya, bergaul satu sama lain, dan inspirasinya dari pemikiran dan tuangan seni Pak Heru Joko untuk saat ini ya. Tapi semua seniman punya panggilan yang sama ya, perutusan yang sama untuk membuat pesan-pesan kebaikan dan kebersamaan ya sebagai masyarakat ya, supaya kita maju dalam hidup bersama ini bareng-bareng gitu loh ya, tidak egois sendirian, enggak ya. Jadi seniman sendiri ketika berkarya dia sendirian. Tidak dalam suasana rame-rame ya, terutama seniman rupa kayak begini ya. Namun karyanya ketika dinikmati publik membuat orang lalu pengen selain merenung juga pengen mengungkapkan isi renungannya pada orang lain ya, juga ya, mewartakannya. Dan itu kan butuh diskusi, omong-omong dengan orang lain, dan itu membentuk kebersamaan. Ya. Jadi fungsi dari
karya seni apapun ya adalah membentuk kebersamaan supaya maju bersama menuju tujuan cita-cita bersama. Oke, maju bersama menuju cita-cita yang bersama ya. Bagus sekali Romo. Nah, ini kalau Romo sendiri memaknai Ratu Adil dalam kehidupan bermasyarakat dari lukisan Pak Heru Joko ini seperti apa, Romo? Ya, ratu itu kan raja ya. Lalu adil ya jelas tadi sudah jelas, adil itu taraf minimal untuk kebaikan. Di atas adil masih ada, sejajar dengan itu masih ada kebenaran, di atasnya itu kebaikan, puncaknya cinta kasih. Nah, sedangkan keadilan sendiri dituntut oleh para orang yang dipercaya untuk hidup bersama ya. Para pemimpin, para pelayan masyarakat itu dituntut adil. Minimal soalnya itu ya. Nah, Ratu Adil pertama-tama ditujukan pada mereka. Namun juga setiap orang diutus untuk menjadi Ratu Adil ya. Bukan Ratau Adil ya. Tapi Ratu Raja. Raja yang aku meraja dalam diriku karena walaupun susah mewujudkan keadilan itu memang susah. Kalau mudah ya tidak usah bikin pameran tentang Ratu Adil ya kan. Maka Pancasila kita sila kelima kan sebagai puncak dari sejak sila pertama ya. Muaranya atau puncaknya ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak usah ditunggu. Nah, seperti kata Pak Heru Joko sendiri ya, tidak usah ditunggu, tapi kita timbulkan dari hati, dari perilaku kita, pikiran kita yang adil. Ya. Itu Pak Pramudiana Tatur itu kan mengatakan ya, Mas Pram ya. Ya itu ciri khas orang terpelajar adalah pertama-tama memikirkan keadilan. Adil sejak dalam pemikiran. Sejak dalam pemikiran sudah mikir yang adil ya. Nah, apakah apa yang kita lakukan ini adil ya. Nah, kalau saya datang ke sini itu adil ya karena saya juga sepakat dengan Anda ya, ayo kita podcast bareng ya kan di Tribun. Nah, itu adil karena sudah sepakat ya. Kalau tidak kan tidak adil, artinya saya dipaksa bicara di sini. Ya, saya nggak ada sukacita untuk itu ya. Tapi kita semua sepakat untuk melakukan ini. Ya itulah keadilan. Ya. Rembugan bareng ya. Jadi mau rembugan, mau memperhatikan yang lain, itulah ciri khas kita makhluk sosial ya. Karena kita tiada tanpa orang lain. Oke. Dari lukisan Pak Heru Joko nih, menurut Romo nih, apa yang bisa diserap untuk kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi keadilan tadi mesti lalu gampang diterapkan dalam hal yang paling mudah. Ya. Apa itu? Untuk diri sendiri misalnya. Kita kan harus mengasihi orang lain, tetapi jangan lupa mengasihi diri sendiri juga. Itu adil. Ya. Kita nggak bisa melayani kalau diri sendiri sakit misalnya atau terlantar. Maka apakah kalau aku lembur-lembur terus tiap hari, itu apakah adil terhadap keluarga ya, terhadap masyarakat yang kulayani ya. Maka aku pun harus memperhatikan keadilan bagi diriku. Tidur yang cukup misalnya ya, sehingga aku bangun tidur segar. Ya, itu bentuk keadilan. Sederhana itu ya, yang sampai tidurnya malam hari atau terlalu dini hari, terlalu larut, lalu bangunnya kesiangan. Nah, itu kan tidak adil gitu. Karena kita jadi terlambat bekerja ya, melayani. Sementara orang lain sudah nunggu misalnya. Nah, ini sederhana tapi saya sendiri masih berjuang itu selalu ya. Betul. Itu ya. Lalu kalau saya sakit, apa tugas orang sakit? Kalau mau adil loh ya, tugas orang sakit itu sembuh. Ya ini kalau mau bersifat adil ya, secara moral begitu ya. Tugas orang sakit adalah sembuh, maka aku harus istirahat yang baik supaya cepat sembuh dan nanti bisa melayani lagi, kan gitu. Iya, betul. Nah, sederhana begitu. Oke. Yeah. Nah, bagaimana sebuah karya lukisan dapat dijadikan perenungan hakikat kehidupan, utamanya lukisan dari? Memang tidak semua lukisan itu bisa direnungkan secara mendalam, tergantung dari si pelukisnya. Okay. Ya. Tetapi kalau bicara Pak Heru Joko ya ini mendalam sekali. Ya. Dan memang saya sendiri suka dengan lukisan-lukisan, memandangnya itu senang. Ya. Cuma saya nggak sanggup membeli. Makanya semoga dengan ini, walaupun pamerannya mungkin sudah selesai, tapi bisa
mengejar ke Pak Heri Joko ya. Iya. Siapa kolektor yang suka merenung itu ya. Nah itu ya, supaya kita juga bisa menikmati karya beliau lebih lagi ya. Jadi sangat jelas saya kira ya. Tidak semua lukisan loh ya, ada lukisan yang memang dangkal-dangkal saja itu karena si pelukisnya tidak merenungkannya ya. Tapi biasanya itu para seniman itu sudah merenungkan setiap hal dengan baik, dengan mendalam ya. Oke. Nah, kalau menurut Romo sendiri nih ya, bagaimana mendekatkan karya lukis beserta makna yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat ini seperti apa kalau menurut Romo? Nah, harus banyak disosialisasikan. Ya toh, Pak Joko kalau nggak membuat pameran atau seniman siapapun kalau tidak membuat pameran ya tidak akan dikenal. Tapi sekarang kan ada alat-alat komunikasi modern ya di zaman sekarang. Ya. Bisa menggunakan alat-alat itu untuk diwartakan. Nah, nggak tahu caranya ya, saya sendiri secara teknis nggak tahu, tetapi saya kira sekarang museum-museum pun mulai membuka diri untuk itu ya. Kunjungan virtual di museum, kunjungan virtual di karya-karya itu saya kira para seniman bisa memanfaatkan itu dan bekerja sama dengan saudara-saudari yang ahli di bidang itu. Supaya makin banyak masyarakat yang tahu iya, lukisannya. karena ini membentuk kebudayaan yang damai, kebudayaan yang saling bergotong royong, sangat Pancasilais, sangat Indonesia, sangat mendunia, sangat manusiawi. Para seniman itulah sebetulnya orang-orang yang sangat manusiawi dan ketika karya mereka didekatkan ke masyarakat dan diketahui masyarakat akan membentuk karakter masyarakat juga ya, mulai dari alam pikir mereka ya. Karena ada peristiwa tertentu jadi ingat karya siapa itu sudah bagus tuh, itu membuat kontribusi sumbangan yang sangat jelas ya bagi masyarakat ya, para seniman ini. Maka saya juga senang kalau banyak pameran begitu. Saya suka nonton pameran apapun, termasuk yang di bioskop itu karya film. Ya kan, misalnya film-film yang bagus kan banyak ya. Oke. Atau kalau tidak bioskop sekarang ya di gadget ya. Iya, sekarang udah banyak ya Romo ya. Nah, menurut Romo nih ya, Ratu Adil itu seperti apa sih kalau menurut Romo dan gambaran dan pesannya kita? Ya, seringkali orang menafsirkan Ratu Adil itu secara politis ya, tapi saya kan bukan politisi ya. Tafsiran Romo ini seperti apa? Tafsiran saya secara pribadi, moral dan budaya ya, bahwa kita mesti adil, mulai dari pikiran tadi. Kita mesti adil terhadap diri sendiri ya, dan sesama, mikir terus itu. Ratunya ya kita sendiri, penguasanya, cara kita bersikap, cara kita berkata-kata, bertindak ya kita sendiri ya. Ini perlu latihan terus-menerus menjadi ratu adil. Mungkin sekarang belum ratu ya, masih anak ratu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi keadilan sejati itu kan memang hanya Tuhan yang mempunyai keadilan sejati, tetapi kita sendiri sebagai ciptaannya bisa ya, pasti bisa ya, bisa mengusahakan dengan mohon rahmat Tuhan selalu ya. Jadi Ratu Adil sendiri nggak jauh-jauh, diri kita masing-masing sesuai apa yang menjadi visi pameran ini ya. Jadi Pak Heri Joko sendiri mengatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi Ratu Adil ya. Nah, supaya bisa menjadi Ratu Adil, untuk menanamkannya bagaimana menurut Nah, itu kan sejak di keluarga ya, di keluarga anak-anak mulai dikenalkan dengan konsep keadilan ini dalam perilaku yang nyata. Karena kalau kita pengen adil itu sebetulnya kalau dipikirkan sulit, laksanakan saja dengan membuat kebaikan. Ya, membuat kebaikan itu melebihi keadilan soalnya. Kan tadi saya katakan keadilan itu taraf minimal kebaikan. Ya udah, membuat aja kebaikan. Misalnya ada orang minta-minta. Sebetulnya kita juga kalau adil itu kita juga tidak berkewajiban untuk memberi kok. Ya, kan orang minta itu diberi atau tidak terserah ya. Keadilannya begitu. Tetapi kita bisa bertindak baik, tidak hanya adil. Karena kalau baik pasti adil, di atas keadilan itu. Kebaikan di atas keadilan. Itu kita memberi. Ya. Adilnya bagi dia, lalu dia bisa makan misalnya, dia mengucapkan terima kasih, bisa makan, itu sudah keadilan bagi dia. Ya, jadi dalam praktek saja, dipraktekkan sejak kecil ya, anak-anak diajari. Apakah aku adil kalau mengatakan orang lain hal yang buruk? Nah, itu kita bisa praktekkan saja, jangan mengatakan hal yang buruk, lebih baik mengatakan yang baik. Hal baik. Nah, itu pasti itu
adil, lebih keadilan. Karena kalau dipikirkan susah ya buat apa? Dilaksanakan saja ya, hal-hal kecil-kecil. Saya sendiri masih belajar loh untuk hal semacam ini, ya tidak mudah loh ya. Nah. Semuanya masih dalam proses untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik ya Romo ya. Oke, mungkin terakhir sebelum kita tutup ini perbincangan kita pada sore hari ini Romo, pesan Romo Santo untuk masyarakat umum tentang bagaimana menjadikan lukisan sebagai materi perenungan kehidupan ini seperti apa? Romo? Ya banyak-banyaklah nonton pameran, banyak-banyaklah merenungkan lukisan ya, dan menafsirkannya sesuai kemampuan kita masing-masing. Itu saja. Oke, itu saja. Ya. Mungkin pesan-pesan untuk Tribuners yang lainnya, Romo. Untuk Tribun, kini Tribun kan ada di kawasan Jogja yang strategis, dan lanjutkan saja usaha ini ya dengan pameran-pameran selanjutnya, memakai segala upaya untuk mewartakan yang baik tadi ya, karena koran di masa kini adalah koran yang bermedia secara luas ya, tidak hanya koran yang dicetak ya, dibuka lembarannya, tetapi koran dalam arti luas ya, informasi kepada publik dan juga memberi pencerdasan pada masyarakat. Oke, baik, terima kasih sekali Romo atas pesan-pesannya dan terima kasih sudah bergabung dalam Tribun Jogja Podcast pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan podcast Tribun Jogja hari ini. Saya Noristera dan juga Romo Santo yang hadir pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.